Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari Selasa ini. Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Karenanya merdeka! Bagaimana Ibu Bapak Saudara-saudari mengisi kemerdekaan di tanggal 17 yang lalu? Ada banyak aktivitaskah atau menikmati libur di rumah atau bersama keluarga? Tentunya yang menjadi hal penting adalah ketika kita menaikkan doa-doa bagi kehidupan bangsa kita. Dan bagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang menjalankan persekutuan doa pagi GKI Gading Indah secara onsite di gedung gereja tanggal 17 yang lalu, tentu seru ya untuk pawai dan merayakan kemerdekaan setelah persekutuan doa pagi di Sabtu yang lalu. Di hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kita jangan takut. Mari kita memulai persekutuan kita bernyanyi terlebih dahulu lagu dari Kidung Jemaat, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau memberikan kehidupan bagi kami sebagai bagian dari Indonesia, dan biarlah kiranya kami bersyukur untuk banyak hal baik yang Engkau berikan dan nyatakan kepada kami. Di dalam setiap kemajuan, di dalam semua kekayaan alam, di dalam keberagaman yang kami punya di Indonesia, biarlah kami punya semangat untuk terus mengisinya dengan banyak hal yang baik. Kini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam persekutuan kami. Engkau ya Tuhan yang kiranya berbicara kepada kami dan menuntun kami dengan hikmat-Mu, dan biarlah kami menjadi siap untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-3.
Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari, pembacaan dari Mazmur di hari ini adalah tulisan Daud yang menggambarkan tentang perang atau ancaman perang yang datang dari musuh-musuhnya, di mana Daud meyakini bahwa Tuhan adalah bentengnya yang teguh. Daud seorang raja yang telah melewati banyak pertempuran. Dia tentu mengenal semua rasa takut ketika menghadapi berbagai serangan maupun ancaman dari musuh-musuhnya, yang bisa datang dari berbagai sisi dengan berbagai strategi, dengan berbagai kekuatan dan kemampuan. Dan Daud menuliskan Mazmur, menuliskan lagunya yang kita baca dan renungkan dari dalam Mazmur 27 ini, bahwa ia meyakini Tuhan itu menjadi kota benteng. Dari semua pengalaman-pengalaman hidup di mana ia telah tentunya berkali-kali bertempur, berperang, Daud tahu bahwa Tuhan berada di pihaknya. Tuhan menopang dan menolongnya. Daud hidup dalam kebenaran Tuhan dan karenanya Daud tahu bahwa Tuhan menuntunnya dalam kebenaran itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat kita Daud mengatakan bahwa Tuhanlah terang dan keselamatan. Apa yang dimaksud dengan terang? Bahwa terang itu berarti adanya harapan. Tuhan memberikan harapan sekalipun ada ancaman dari musuh, ada serbuan, ada serangan, ada perang yang dapat terjadi. Daud menyadari ada harapan dari Tuhan yang membawa pertolongan. Terang juga berarti bahwa Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan yang Daud yakini. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh rasa takut, sebaliknya akan mendapatkan rasa aman. Terang juga berarti pencerahan, hikmat, jalan keluar. Dan Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Keselamatan berarti bahwa ada perlindungan dari Tuhan, ada keamanan yang Tuhan berikan. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, beberapa dari antara kita mungkin pernah mengalami masa-masa kemerdekaan Indonesia, masa-masa ketika Indonesia mengalami peperangan, pertempuran, bahkan juga pertempuran, peperangan yang terjadi pasca kemerdekaan. Tentu tidak mudah menghadapi situasi dan keadaan itu. Ada banyak hal yang menakutkan, kita takut terjadi apa-apa, kita takut ada hal-hal yang membuat kita menjadi terluka, kita takut mati bahkan. Dan dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudari, sebagai Indonesia secara umum, maka kita bisa katakan bahwa negeri kita negeri yang aman dari peperangan. Sekalipun ada beberapa konflik yang terjadi, yang masih menjadi satu tugas kita untuk menjaga keamanan negeri ini bersama-sama di beberapa daerah, khususnya juga di berbagai perbatasan-perbatasan yang ada. Secara umum kita tidak mengalami peperangan pada saat ini. Namun ada peperangan juga yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yaitu perjuangan hidup yang terkadang juga tidak mudah untuk kita jalankan.
Kita berperang dengan kondisi sakit penyakit yang kita alami. Kita berperang dengan keadaan pekerjaan yang sulit atau usaha yang menyulitkan kita. Kita juga perang menghadapi berbagai korupsi yang ada. Kita berperang melawan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Kita berperang melawan kemiskinan. Kita berperang melawan berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang berat dan tak mudah untuk kita alami. Dan dalam semua peperangan-peperangan kehidupan yang kita alami, kita terus diajak untuk berjuang dan berani untuk berjuang dengan meyakini ketika kita berada dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan menjadi terang dan keselamatan kita. Seperti apa yang Daud nyatakan dengan mazmurnya, maka itu juga yang kiranya menjadi sebuah keyakinan kita, menjadi mazmur hidup kita. Bahwa di dalam semua peperangan hidup yang kita alami dan jalani, kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang memberikan terang sebagai pengharapan, sebagai kekuatan, sebagai pencerahan, hikmat bagi kita. Kita mengenal Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, perlindungan dan keamanan dalam kehidupan ini. Dan ketika kita menghadapi lawan-lawan, menghadapi musuh-musuh yang menyerang kita, maka ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita dan menopang kita menghadapi semua perjuangan-perjuangan yang ada. Kita tidak sendirian. Ada saatnya bahwa perjuangan hidup itu terasa sulit dan berat. Namun bersama dengan Tuhan yang menjadi benteng kita, kita akan memperoleh tempat perlindungan yang terbaik. Karenanya ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetaplah menjalankan perjuangan-perjuangan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita hari demi hari. Di dalam semua hal yang begitu menantang, di dalam bahkan semua perjuangan doa-doa kita. Dan bahkan di dalam semua tindakan-tindakan nyata kita dalam hidup kita sehari-hari. Berjuanglah bersama dengan Tuhan yang menjadi terang dan keselamatan kita. Dan sama seperti Daud, maka pada akhirnya kita akan dapat mengatakan bahwa kita tidak akan takut. Tapi kita akan berani menghadapi semua hal yang ada. Takut boleh sedikit kita alami. Tapi menjadi orang yang ketakutan, nah, ini yang mesti kita atasi. Namanya manusia bisa menjadi takut. Tapi kita tidak mau menjadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Rasa takut kita atasi dengan doa dan firman yang menguatkan kita. Rasa takut kita atasi dengan menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Rasa takut kita hadapi dengan keberanian untuk melangkah dan melanjutkan kehidupan kita. Apa yang sedang Anda takuti pada saat ini? Bawalah dalam doa kepada Tuhan, sumber terang dan keselamatan. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada ibu bapak saudara-saudari untuk menaikkan doa terlebih dahulu secara pribadi. Saya memberikan dukungan doa dari sini. Lalu kemudian saya akan memimpin dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ada berbagai hal yang dapat membuat kami menjadi orang-orang yang takut ketika kami berjuang dalam kehidupan kami. Ketika kami berjuang sebagai pribadi dengan kondisi kesehatan kami, dengan masa depan kami, dengan pekerjaan kami. Juga ketika kami menjalankan perjuangan hidup kami sebagai gerejamu, di dalam
menjalankan panggilan untuk menjadi terang dan juga garam di dalam dunia ini. Ketika gerejamu mengupayakan apa yang terbaik, menjalankan nilai-nilai Kristiani dalam hidup sehari-hari yang kadang mendapatkan tantangan. Dan kami juga menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan dalam perjuangan hidup kami sebagai bagian dari bangsa ini. Ketika ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan, kekerasan, ketidakamanan terjadi di berbagai tempat. Tuhan, biarlah kami memiliki keberanian untuk terus berjuang dalam kehidupan kami, baik sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai gerejamu, dan sebagai pribadi lepas pribadi. Di dalam semua hal yang dapat membuat kami takut di dalam peperangan hidup ini, Tuhan, ingatkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami, temani kami, dan berikan kami kemenangan untuk menghadapi semua peperangan yang ada. Kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada pada saat ini dalam perjuangan-perjuangan hidup yang hari ini dijalani. Engkaulah ya Tuhan yang di tempat pernaungan, kota benteng yang teguh. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa di mana ada ketakutan, maka Engkau hadir dengan kekuatan-Mu, keberanian-Mu. Bahkan jadikan kami juga pada hari ini menjadi kekuatan dan keberanian bagi orang-orang lain. Ketika kami mengetahui mereka yang hidup dalam ketakutan, jadikanlah kami penghibur bagi mereka, pendorong bagi mereka untuk maju, memberikan kepada mereka banyak dukungan baik sehingga mereka dapat keluar dari rasa takut mereka dan kemudian memperoleh keberanian menjalankan kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam kehidupan yang terus kami jalani sebagai manusia, sebagai gerejamu, sebagai Indonesia, biarlah kami melewati dan menghadapi segalanya bersama dengan Engkau. Kami berdoa agar kiranya semakin banyak orang-orang baik yang berjuang bagi kemajuan negeri ini bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk para pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah, para wakil-wakil rakyat, setiap komunitas-komunitas masyarakat yang ada dan bahkan bagi setiap gerejamu. Biarlah ada kerukunan, ada kesejahteraan, ada kedamaian yang terus kami upayakan bersama-sama. Patahkanlah niat-niat jahat dari orang-orang yang hendak mengacau negeri ini. Tuhan, gantikan mereka dengan niat-niat yang baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan dan perjuangan kami di hari ini. Biarlah ada banyak hal baik yang dapat kami jalankan dan teruskan bersama dengan Engkau. Tuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan karenanya biarlah kami juga dapat menjadi para pemenang dalam kehidupan ini ketika kami terus hidup dalam kebenaran yang Engkau mau nyatakan. Kami menaikkan doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, juga untuk pergumulan-pergumulan saudara-saudari kami dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka. Untuk mereka yang terbaring sakit di rumah sakit maupun dalam berbagai perawatan mereka. Engkau ya Tuhan yang memberikan kiranya kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa juga untuk mereka yang berduka, keluarga dari Bapak Budi Mulyono, juga untuk keluarga dari Bapak Tarmit, yaitu ayahanda dari Penatua Ana Nuraini. Kekuatan penghiburan-Mu terus ada bersama keluarga-keluarga yang berduka ini. Dan biarlah Engkau ya Tuhan yang terus meneguhkan mereka. Engkau juga ya Tuhan yang terus menyertai kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, perjuangan-perjuangan kami di hari ini. Biar Engkau terus menjadi terang dan keselamatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari dan selamat melanjutkan perjuangan di hari ini. Teruslah menghadapi semuanya bersama Tuhan yang menjadi terang dan keselamatan bagi kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.